Renungan Hari Rabu 9 Juni 2021. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 4-11, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17-19. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah diskusi, peserta diberi satu tema tentang kasih. Semua peserta diminta untuk memberikan sebuah komentar tentang kasih. Satu hal yang menarik adalah banyak gagasan yang dihasilkan tentang kasih, tetapi inti pemikiran mereka tidak pernah keluar dari tema pokok tentang kasih. Cara boleh berubah, tetapi hakikat tetap sama. Dalam karya pewartaan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menilai Yesus sangat negatif dan bahkan ia dianggap sebagai orang yang akan berusaha untuk menghapus atau meniadakan hukum Taurat. Maka dalam lanjutan khotbahnya di hadapan para muridnya, ia menegaskan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ungkapan Yesus ini menegaskan beberapa nilai dari hukum Taurat yang perlu diperhatikan dan dihayati. Pertama, hukum Taurat adalah hukum Tuhan yang berisikan tentang isi perjanjian antara Allah dan manusia. Dan intinya adalah kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Dan Yesus tegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang melebihi kedua hukum ini. Yesus diutus ke tengah umat manusia karena kasih, untuk menggenapi hukum, dan ia akan tetap hidup dalam hukum dan mengajarkan tentang hukum kasih. Maka Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan atau meniadakannya, namun untuk menggenapinya, menggenapi hukum Taurat. Kedua, hukum itu diwartakan Yesus secara baru. Yesus mewartakan satu cara baru dalam memahami rencana keselamatan Allah yang tertuang dalam seluruh isi hukum Taurat atau kitab para nabi. Ia menegaskan kepada para murid bahwa ia tidak mengubah hukum atau ajaran iman dan cinta kasih yang sudah ada. Ia datang untuk meluruskan penerapannya dan menyempurnakannya dengan cara baru, dengan tujuan yang sangat mulia, yakni agar manusia memahami dan mengerti bahwa betapa Allah tidak hanya berbicara melalui hukum yang kaku, tetapi dapat menyelamatkan manusia secara nyata, konkret, dan menghidupkan, atau betapa Allah mencintai manusia dalam situasi hidup manusia. Karena itu, Yesus juga menegaskan bahwa siapa yang menyimpang dari ajaran cinta kasih Allah, ia menyimpang dari kebenaran ilahi. Yesus tidak melawan hukum Taurat, tetapi ia melawan orang yang menyimpang dari praktek hukum Taurat. Ketiga, bagaimana tawaran sabda Yesus ini untuk kita? Kita hidup dalam hukum. Ada hukum gereja, pemerintah, dan adat. Ada peraturan khusus dalam keluarga, tempat kerja, organisasi-organisasi, dan lain sebagainya. Kita juga sering menjadi pembuat dan pelaku hukum. Semua hukum yang dibuat dan ditetapkan sebagai aturan bagi hidup manusia bermuara dari hukum kasih. Penegasan Yesus dalam sabdanya hari ini menuntut kita semua agar tidak meniadakan satu hukum yang sudah ada. Karena melalui hukum itu, Allah menghendaki agar semua manusia hidup baik, teratur, aman, dan mengalami keselamatan, kesejahteraan, kedamaian.
Kewajiban kita adalah berusaha menjabarkan semua aturan yang ada, yang berisikan tentang kasih itu dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara yang baru, yang dapat dipahami oleh sesama manusia. Kita hadir bukan untuk mewartakan hukum yang menghukum, tetapi hukum yang menyelamatkan. Biarpun demikian, hakikat cinta itu akan tetap satu, yakni semua orang akan mengalami cinta Allah yang sama.